Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Fauzan Mataza Putra dari Niaga A ingin menyampaikan hasil UAS saya untuk mata kuliah analisis bisnis. Di sini, saya menggunakan perusahaan Krakatau Steel sebagai studi kasus untuk pembahasannya. Krakatau Steel merupakan BUMN yang bergerak di bidang produksi baja. Perusahaan ini mengembangkan produksinya untuk memenuhi berbagai keperluan, seperti baja lembaran panas, baja lembaran dingin, dan batangan kawat. Pada saat ini, Krakatau Steel dapat memproduksi baja kasar sebesar 2,45 juta ton per tahunnya. Namun, Krakatau Steel dalam beberapa tahun terakhir menghadapi sejumlah masalah yang membuat perusahaan merugi dalam jumlah yang tidak sedikit. Setidaknya, dalam 7 tahun terakhir, perusahaan mengalami kerugian berturut-turut, seperti utang yang menggunung, isu PHK massal, hingga mundurnya sejumlah komisaris independen kala itu. Pada 2018 yang lalu, berdasarkan laporan keuangan KRAS, tercatat utang perusahaan mencapai 35 triliun rupiah, naik 10,45% dibandingkan tahun 2017. Kerugian di tubuh Krakatau Steel ini dipicu berbagai alasan. Salah satunya adalah derasnya impor besi dan baja. Lesunya penjualan produk besi dan baja diperparah dengan besarnya beban perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah batasan dan skop analisis perusahaan untuk membahas kasus ini. Saya menggunakan dua teori, yaitu Porter's Five Forces dan yang kedua adalah Cash Flow Analysis. Tahap eksternal dan internal analysis dalam strategy formulation akan dibahas secara spesifik dengan menggunakan Porter's Five Forces. Bagian ini membahas 5 kekuatan yang mempengaruhi kinerja Krakatau Steel dalam upaya menciptakan daya saing berkelanjutan. Analisis Porter yang pertama adalah Threat of New Entrants. Struktur industri baja di Indonesia termasuk dalam pasar oligopoli. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perusahaan dalam industri hanya beberapa, tepatnya 12 perusahaan. Hambatan masuk ke industri baja tinggi, jadi sangat sedikit perusahaan baru yang dapat memasuki industri dan perusahaan yang berkinerja buruk akan mudah untuk segera keluar. Selanjutnya, yang kedua adalah Bargaining Power of Suppliers. Supply bahan baku atau strategic resources dalam industri pengolahan baja termasuk Krakatau Steel di Indonesia masih kurang. Selanjutnya yang ketiga adalah Bargaining Power of Buyer. Pangsa pasar produk Krakatau Steel telah mencakup hampir seluruh end users, baik konsumen domestik maupun internasional. Pada tahun 2006 hingga 2011, end users PT Krakatau Steel hampir 80% berasal dari konsumen dalam negeri. Yang keempat adalah Threat of Substitutes. Salah satu substitusi terhadap produk Krakatau Steel yaitu produk yang terbuat dari serat fiber sintetis aramid, misalnya Kevlar dan Tuaron. Kekuatan dan elastisitas menjadi kekuatan Kevlar, bahkan 5 kali lebih kuat dari baja yang beratnya sama. Dan yang terakhir, competitive rivalry. Indonesia relatif terbuka. Permintaan tak mengakibatkan pembatasan yang signifikan terhadap impor produk baja, sehingga pasar baja nasional sangat terbuka bagi pasok baja internasional. Pada lingkup domestik, komoditas white rod yang dihasilkan PT Krakatau Steel memiliki pesaing. Pesaing tersebut yaitu Ispatindo, Jakarta Cakra Tunggal, Interworld, Master Steel, Aneka Jakarta Iron Steel, Cakung Prima Steel, dan Birawa Steel. Selanjutnya, untuk cash flow analysis, saya akan menjabarkannya ke dalam 4 rasio, yakni rasio likuiditas, yang kedua rasio aktivitas, yang ketiga rasio solvabilitas, dan yang keempat rasio profitabilitas. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Dilihat dari current ratio yang dihasilkan Krakatau Steel, dapat disimpulkan bahwa perusahaan berada pada kondisi yang tidak baik, di mana perusahaan belum mampu membayar kewajiban jangka pendek yang akan segera jatuh tempo dengan aset-aset yang dimiliki perusahaan. Quick ratio, perusahaan juga berada pada kondisi yang tidak baik, dikarenakan turunnya nilai kewajiban lancar yang berarti perusahaan mampu membayar kewajiban lancarnya dengan kas, piutang, dan aset lancar lainnya. Cash ratio juga berada pada kondisi tidak baik, dikarenakan adanya penurunan kas setara kas dan bertambahnya kewajiban lancar. Inventory to NWC juga berada pada kondisi yang tidak baik yang disebabkan oleh banyaknya persediaan yang masih tersimpan. Yang kedua adalah rasio solvabilitas. Dari hasil perhitungan analisis rasio solvabilitas, Krakatau Steel menunjukkan debt to asset ratio terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan total utang perusahaan dan penurunan aktiva lancar. Hasil dari debt to equity ratio juga dinilai kurang baik. Hal ini terjadi akibat adanya peningkatan bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dan menurunnya modal perusahaan. Hasil analisis LTD
TER juga mengalami peningkatan yang diakibatkan adanya kenaikan nilai utang jangka panjang dan turunnya modal yang dipakai untuk pendanaan perusahaan. Hasil analisis TIE juga berada pada kondisi yang tidak baik. Hal ini diakibatkan perusahaan tidak mencetak laba sebelum pajak, melainkan rugi sebelum pajak. Yang ketiga adalah rasio aktivitas. Dari hasil perhitungan analisis rasio aktivitas Krakatau Steel, penurunan RTO juga dihasilkan perusahaan diakibatkan karena masih banyaknya modal kerja yang tertanam dalam piutang usaha, sehingga rata-rata penagihan piutang usaha pun semakin panjang dan piutang usaha tidak dapat ditagih dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi ITO juga berada pada kondisi yang tidak baik. Hasil rasio yang rendah diakibatkan banyaknya jumlah persediaan sehingga modal kerja yang tertanam dalam persediaan semakin besar. WCTO juga yang dihasilkan perusahaan berada pada kondisi yang tidak baik. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat perputaran piutang usaha dan perputaran persediaan, serta rendahnya kontribusi modal kerja terhadap penjualan. Rendahnya nilai FATO yang dihasilkan perusahaan dikarenakan perusahaan memiliki aset tetap yang berlebih dan belum dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menciptakan penjualan dalam memaksimalkan pendapatan perusahaan. Dari hasil analisis TATO dapat disimpulkan perusahaan juga berada pada kondisi yang tidak baik. Diketahui bahwa perusahaan memiliki total aset lebih banyak dari penjualan. Penting bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan penjualan dan mengurangi sebagian aset yang kurang produktif. Rasio yang terakhir adalah rasio profitabilitas. Dari hasil perhitungan analisis ROE, kondisi perusahaan juga tidak baik. Hal ini dikarenakan penjualan yang belum dilakukan secara optimal, serta banyaknya total aset yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan penjualan. Besarnya beban umum dan administrasi serta beban operasi lainnya juga menjadi salah satu faktor rasio yang dihasilkan perusahaan bernilai negatif. ROI perusahaan juga berada pada kondisi yang tidak baik dikarenakan penjualan yang belum dilakukan secara optimal, serta banyaknya total aset yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan penjualan. Besarnya beban umum dan administratif serta beban operasi lainnya juga menjadi salah satu faktor rasio yang dihasilkan perusahaan bernilai negatif. Rendahnya rasio GPM yang dihasilkan perusahaan diakibatkan karena rendahnya laba kotor yang dihasilkan dari penjualan, serta tingginya harga pokok penjualan, sehingga membuat pada kondisi ini tidak baik. NPM yang dihasilkan perusahaan juga dinilai tidak baik. Besarnya beban umum dan administrasi serta beban operasi lainnya juga menjadi salah satu faktor rasio yang dihasilkan ini perusahaan bernilai negatif. Penting bagi perusahaan untuk melakukan efisiensi beban administrasi umum dan beban operasi lainnya, sehingga perusahaan diharapkan dapat mencetak laba bersih dari penjualan. Berdasarkan analisis perusahaan yang telah dijelaskan, maka strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi problem Krakatau Steel adalah dengan cara yang pertama, restrukturisasi utang. Restrukturisasi utang dilakukan untuk mengurangi utang yang tidak sehat dan pembayaran bunga. Yang kedua, turnaround bisnis, yakni efisiensi biaya dengan mengurangi biaya operasional untuk mencapai profitabilitas. Selanjutnya yang ketiga adalah meningkatkan volume penjualan melalui key account management dan program distributor. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan general business sisi perencanaan penjualan dan operasi dengan mengurangi lead time konsumen dan meningkatkan service level. Yang keempat atau yang terakhir adalah memperluas jaringan pemasok atau many suppliers. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketergantungan pada satu supplier saja sehingga dapat mensuplai kebutuhan bahan baku dalam jangka panjang. Selain itu, strategi many suppliers juga dilakukan untuk menghindari resiko jika supplier tersebut mengalami kehabisan persediaan atau stock out. Selanjutnya, aktor-aktor yang dapat terlibat dalam upaya mengatasi masalah Krakatau Steel ini terdiri atas: yang pertama, Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Selanjutnya, Silmi Karim selaku Direktur Utama. Yang ketiga, Purwono Widodo sebagai Direktur Pengembangan Usaha. Yang keempat, Tardi sebagai Direktur Keuangan. Dan yang terakhir, Joko Mulyono sebagai Direktur Produksi. Dalam implementasinya, pelaksanaan strategi untuk mengatasi masalah yang dialami oleh Krakatau Steel akan menimbulkan beberapa tantangan dan hambatan. Tantangan dan hambatan tersebut terdiri atas: yang pertama, pengelolaan keuangan. Dalam restrukturisasi utang, pengelolaan keuangan menjadi sebuah tantangan bagi Krakatau Steel. Skema restrukturisasi yang ada perlu memperhatikan kondisi Krakatau Steel, serta menjaga keterbatasan ruang fiskal pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan. Yang kedua, adanya praktik curang eksportir asing yang memasukkan baja ke Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mengganti nomor Harmonized System Number dari baja jenis carbon steel menjadi alloy steel.
untuk menghindari bea masuk 15%. Jadi, hal ini dapat membuat importir baja semakin merajalela. Tentunya, berbagai strategi yang telah dipaparkan diharapkan dapat memperbaiki kondisi Krakatau Steel menjadi lebih baik. Dampak dari penerapan strategi ini adalah kondisi keuangan Krakatau Steel dapat sehat kembali dan proses produksi juga semakin lancar. Sekian analisis perusahaan Krakatau Steel yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.